Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifatul Rashidah dari PAIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis kelemahan dan kelebihan dari LKS Aqidah Akhlak mengenai materi meneladani kisah Fatimatus Az-Zahrah dan Uwais Al-Qarni. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil dari analisis saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian, fungsi, tujuan, serta kriteria LKS yang berkualitas baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari LKS. LKS atau lembar kerja siswa merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran, dan secara umum LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. LKS ini berisi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, serta juga terdapat materi yang dibahas secara ringkas tetapi sudah secara keseluruhan. Kemudian yaitu fungsi. Fungsi LKS secara konseptual adalah berfungsi untuk melatih daya ingat siswa terhadap pelajaran-pelajaran yang telah didapat di dalam kelas. Selain itu, LKS juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar, sehingga guru dapat menggunakan LKS ini untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian, tujuan dari LKS sendiri adalah yang pertama yaitu memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan serta menerapkan materi pembelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria LKS yang berkualitas baik. Yang pertama yaitu LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik serta kegiatan seperti percobaan ataupun tugas proyek ataupun apapun itu yang dimana itu harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu merupakan bahan ajar cetak. Yang ketiga yaitu materi yang disampaikan itu merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas pembahasannya tetapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki komponen-komponen seperti kata pengantar, daftar isi, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya akan saya jelaskan hasil dari analisis saya atau apa yang terdapat di dalam LKS tersebut. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian cover terlebih dahulu. Di bagian cover ini sudah terdapat apa yang akan dibahas di dalam LKS tersebut, seperti fokus materi, tugas proyek, tugas terapan, berpikir kritis, serta evaluasi. Kemudian kita berlanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yakni kata pengantar, dan di sebelahnya terdapat potongan dari kata pengantarnya, dan menurut saya kata pengantar ini sudah sangat bagus juga, dan apalagi juga sudah memenuhi salah satu dari LKS yang berkualitas baik, yakni memiliki komponen seperti kata pengantar. Kemudian berikutnya yakni cara penggunaan buku. Di dalam cara penggunaan buku atau panduan penggunaan buku ini terdapat penjelasan mengenai judul bab itu apa, gambar apersepsi itu apa, kemudian apersepsi, fokus materi, tugas proyek, tugas terapan, berpikir kritis, update, dan evaluasi. Di situ semuanya sudah dijelaskan apa kegunaan dari masing-masing, apa yang mencakup dari pembahasan LKS tersebut. Kemudian kita berlanjut ke daftar isi. Pada halaman daftar isi bisa dilihat di situ apa saja yang terdapat atau apa saja yang dibahas di dalam LKS tersebut, seperti materinya yakni ilmu kalam, pokok-pokok aliran dalam ilmu kalam, dan sebagainya. Tetapi di dalam video ini saya berfokus pada mengenai materi yakni keteladanan Fatimatus Zahra dan Uwais Al-Qarni. Baiklah,
kita lanjut kepada halaman berikutnya, yakni kita lanjut ke fokus materinya, yakni keteladanan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Sebelum pembahasan materinya, di situ terdapat gambar apersepsi yang dimana di situ menampilkan refleksi visual materi yang akan dibahas. Kemudian di bawahnya terdapat apersepsi, yaitu paragraf pengantar yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian halaman berikutnya mengenai fokus materi yang yaitu Fatimah Az-Zahra. Di dalam fokus materi Fatimah Az-Zahra ini, yang pertama yang dibahas adalah mengenai masa kanak-kanaknya, kemudian mengenai pernikahan Fatimah, kemudian yaitu yang terakhir teladan yang bisa diambil. Dan di situ juga terdapat mencoba, kemudian tugas terapan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian sebelum materi Uwais Al-Qarni, di atasnya terdapat mengasosiasi, mengomunikasi, kemudian update, dan kemudian ada soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik mengenai materi Fatimah Az-Zahra. Kemudian baru selanjutnya ada materi Uwais Al-Qarni. Kemudian halaman berikutnya yaitu teladan yang bisa diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Kemudian di halaman berikutnya ada tugas terapan, tugas proyek, serta bersikap kritis. Kemudian di bawahnya ada evaluasi yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian halaman berikutnya yaitu lanjutan dari soal-soal atau evaluasi yang ada di dalam LKS atau materi tersebut. Dan menurut saya, dari soal-soal ini menurut saya sudah sangat bagus, bahkan jawabannya pun sudah terdapat di dalam LKS, jadi peserta didik tidak kesulitan di dalam mencari jawaban LKS tersebut. Baiklah, dari penjelasan saya mengenai apa yang terdapat di dalam LKS tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari LKS Akidah Akhlak ini mengenai materi Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni, yang pertama adalah dari segi cover itu sudah sangat bagus, karena di cover itu dijelaskan apa saja yang mencakup atau apa saja yang akan dibahas di dalam LKS tersebut. Kemudian salah satunya menurut saya adalah kelebihan dari LKS ini adalah yaitu terdapat penjelasan cara penggunaan dari buku LKS, karena sangat jarang sekali terdapat LKS yang terdapat cara penggunaan buku LKS-nya. Kemudian yang kedua yaitu dari segi materinya. Menurut saya, materi meneladani kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni ini menurut saya sudah sangat bagus, bahkan sangat mudah dipahami oleh peserta didik, karena pembahasannya ini tidak terlalu luas tetapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian berikutnya yaitu tugas proyek atau tugas terapan yang terdapat di dalam LKS tersebut, yang dimana menurut saya dengan adanya tugas proyek ini kita dapat mengetahui bagaimana peserta didik dalam memahami materi yang akan dibahas di dalam materi tersebut. Salah satu contohnya yaitu tugasnya adalah peserta didik ini disuruh mencari hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah Az-Zahra. Kemudian dari hasil itu peserta didik disuruh mempresentasikan hasil dari apa yang peserta didik kerjakan atau apa yang sudah dicari oleh peserta didik. Kemudian berikutnya yaitu evaluasi atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Menurut saya dari pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah sangat bagus, bahkan jawabannya pun sudah terdapat di dalam LKS, sehingga peserta didik tidak kesulitan untuk mencari jawabannya. Karena terkadang ada LKS yang dimana itu ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan yang dibahas di dalam tersebut, atau yang dimana tidak dibahas di dalam LKS tersebut. Sehingga menurut saya dari kelebihan-kelebihan LKS tersebut menurut saya sudah mencakup kriteria-kriteria dari LKS yang berkualitas tadi. Kemudian untuk kelemahannya menurut saya tidak ada kelemahan dari LKS ini, karena
untuk gambar ilustrasinya saja sudah ada, karena di situ ada gambar apersepsi yang dimana di gambar tersebut itu memvisualkan untuk materi yang akan dibahas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.